sebagai garam dunia, adik-adik sekolah minggu harus memiliki fungsi, memiliki dampak yang baik, melakukan perbuatan yang baik bagi lingkungan. Karena garam tadi dia memberi rasa, membuat makanan jadi enak. Adik-adik sekolah minggu di rumah pun harus bisa membawa dampak yang baik, jangan membawa dampak yang buruk. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman, siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik, hari ini kita ibadah online lagi bersama kakak Ori. Nah adik-adik, meskipun adik-adik di rumah, kita harus mengikuti protokol kesehatan ya. Sebelum itu mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan, buat penyertaan-Mu Tuhan yang selalu membuat kami kagum atas perbuatan-Mu Bapakku yang baik. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah setiap anak-anak Tuhan mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Kepada
Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia selalu menolong kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah Kau bertata di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan muji nama Tuhan. Semua adik-adik bagi berdiri. Kita angkat lagu pujian kita, Ada Satu Sobatku. Waktu aku susah, waktuku
Mari kita angkat lagu pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik sekolah minggu. Ya, kembali lagi sama Kak Kori Pasaribu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Kak Ori yang sudah menemani kita dalam pujian penyembahan buat Tuhan Yesus Raja kita. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita harus berdoa.
adik-adik sekolah minggu di rumah boleh duduk yang rapi ya. Dikondisikan, tangannya dilipat dan ditutup matanya. Jangan ada yang ngintip. Oke? Ya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kak Kori yang pimpin doanya ya. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu dan belajar dari firman-Mu juga Bapa. Kiranya Yesus, Engkaulah yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Bapa, untuk bisa mengerti isi hati-Mu, untuk bisa mengerti firman-Mu Bapa. Dan biarlah Bapa Engkau yang berkati anak-anak sekolah minggu Bapa, agar firman yang kami pelajari hari ini bisa kami laksanakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah juga Bapa, hamba-Mu yang memberikan firman Tuhan, Engkau yang memberkati lidahnya, bibirnya Bapa. Biarlah apa yang diceritakan, apa yang diajarkan Bapa sesuai dengan kehendak dan ajaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, ya. Sekarang adik-adik sekolah minggu sudah bisa ambil Alkitabnya. Kita mau belajar dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kak Kori ulangi ya. Adik-adik sekolah minggu bisa ambil Alkitabnya dan buka Matius 5 kitab perjanjian baru ya. Ayat 13 sampai 16. Jika adik-adik sekolah minggu sudah membuka kitab Matius, bisa katakan amin. Amin. Kak Kori udah dapat nih Matius 5 ayat 13 sampai 16. Judul di atasnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Adik-adik sekolah minggu yang kelas besar yang sudah bisa baca dan tulis, boleh buka Alkitabnya dan kita baca bersama dengan Kak Kori. Yang kelas kecil boleh dibantu orang tua untuk membuka kitab Matius 5 dan mendengarkan Kak Kori membaca firman Tuhan. Oke ya? Kak Kori rasa semua dari sekolah minggu udah buka nih Matius 5. Kan semuanya anak-anak pintar ya. Oke, mari kita baca Matius 5 ayat 13 sampai 16 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ya. Oke, hari ini firman Tuhan judulnya adalah kamu adalah garam dan terang dunia. Bisa diulangi lagi nggak Kak Kori mendengar? Apa judulnya? Kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, kata kamu ini siapa di sini adik-adik sekolah minggu? Apa maksud kata kamu? Kamu itu siapa? Merujuk kepada siapa? Merujuk sama Kak Kori aja? Atau merujuk ke adik-adik sekolah minggu aja? Ayo, jawabannya yang mana? Atau kata kamu ini merujuk kepada semua orang percaya? Ada 3 tadi pilihan. Kamunya ini siapa? Adik-adik sekolah minggu saja, Kak Kori saja, atau semua orang percaya? Jawabannya yang mana? Ayo Kak Kori mendengar suaranya dong yang semangat. Jawabannya yang nomor 3. Kata kamu ini artinya setiap orang percaya, termasuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah kan orang percaya kan? Ya, benar sekali.
Jadi adik-adik sekolah minggu di rumah harus bisa menjadi garam dan terang dunia seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Maksudnya itu kayak mana Kak Kori menjadi garam? Kalau menjadi garam, apakah aku harus banyak makan garam? Bukan seperti itu artinya. Kak Kori mau tanya dulu, adik-adik sekolah minggu di rumah tahu nggak apa itu garam? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa itu garam? Ya, benar sekali. Garam itu ini nih Kak Kori punya bawa contohnya nih garam. Nah, ini dia garam. Ya, masih dibungkus plastik nih. Garam. Nah, garam itu biasanya warnanya warna apa? Warna hitam? No, warnanya warna putih. Benar sekali. Garam itu biasanya rasanya apa? Manis, asin, asam, atau pahit? Manis, asin, asam, atau pahit? Rasa? Asin. Benar sekali, pintar sekali adik-adik sekolah minggu di rumah. Garam ini adalah pemberi rasa asin. Contohnya, kalau jika ada makanan yang rasanya tawar, tidak enak atau hambar, adik-adik sekolah minggu di rumah boleh kasih garam supaya rasanya jadi enak, makanannya jadi enak, jadi lezat di lidah. Nah, firman Tuhan berkata, adik-adik sekolah minggu di rumah harus jadi garam. Maksudnya itu gimana Kak Kori? Apakah aku harus rajin makan garam supaya aku jadi garam? Bukan ya, bukan itu artinya. Nah, artinya itu tadi Kak Kori tanya dulu, fungsi garam itu apa? Apa fungsi garam? Ayo. Memberi rasa asin. Benar sekali. Fungsi garam adalah memberi rasa asin. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah harus bisa bertindak seperti garam. Artinya gimana Kak Kori? Nah, artinya itu adik-adik sekolah minggu di rumah harus bisa memberi rasa pada lingkungan. Memberi rasa maksudnya gimana Kak Kori? Ya, memberi rasa itu artinya membawa dampak atau berguna. Berguna bagi lingkungan. Berguna dalam hal apa Kak Kori? Nah, contohnya kalau Kak Kori bilang itu contohnya adik-adik sekolah minggu di rumah harus bisa membawa damai. Memberi rasa itu artinya bisa membawa damai. Damai itu maksudnya gimana Kak Kori? Nah, contohnya kayak gini ya. Kalau ada temannya yang lagi berantem, dua orang tumbuk-tumbukan. Nah, sebagai garam dunia apa yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan? Ikut tumbuk-tumbukan di dalam? Atau melerai? Yang mana adik-adik sekolah minggu pilih untuk dilakukan jika adik-adik sekolah minggu bertindak sebagai garam dunia, memberi rasa atau berguna bagi lingkungan? Kalau ada temannya yang tumbuk-tumbukan, adik-adik sekolah minggu ikut berantem di dalam? Jangan. Justru adik-adik sekolah minggu harus tadi apa? Membawa damai, harus melerai mereka yang berantem. Jangan ikut-ikutan berantem di dalamnya. Kalau ikut-ikut berantem berarti adik-adik sekolah minggu tidak bertindak sebagai garam dunia. Soalnya sebagai garam dunia adik-adik sekolah minggu harus memiliki fungsi, memiliki dampak yang baik, melakukan perbuatan yang baik bagi lingkungan. Karena garam tadi dia memberi rasa, membuat makanan jadi enak. Adik-adik sekolah minggu di rumah pun harus bisa membawa dampak yang baik, jangan membawa dampak yang buruk. Salah ya. Oke, sudah bisa ya. Memberi garam artinya memberi rasa artinya apa? Nah, kata kedua tadi kan judulnya kamu adalah garam dan terang dunia. Yang kedua itu adalah terang. Nah, Kak Kori punya lilin. Lilinnya warna kuning. Nah, ini terang. Tapi saat ini lilinnya belum Kak Kori hidupkan. Kalau lilinnya udah hidup, jadilah terang. Nah, Kak Kori mau nanya,
terang itu kondisi yang seperti apa? Apa itu terang? Nah, Kak Kori tanya, lawan dari terang itu apa? Gelap, benar sekali. Nah, kalau gelap, apakah adik sekolah minggu bisa melihat benda-benda di sekitar? Kalau gelap, tidak bisa, benar sekali. Adik-adik sekolah minggu kalau gelap itu tidak bisa melihat apapun. Tidak bisa melihat apapun, gelap. Nah, dikatakan tadi firman Tuhan ini harus kita itu menjadi terang dunia. Nah, kata terang ini identik dengan kata kebenaran. Kalau adik-adik, kalau ada kata gelap, gelap itu identik dengan dosa. Gelap lawannya terang. Dosa lawannya kebenaran. Jadi, kalau kita sering berbuat dosa, kita itu berada di tempat yang gelap. Kita tidak bisa lihat apapun karena kita tertutupi matanya oleh dosa, tidak tahu yang baik dan yang jahat, hanya melakukan yang jahat saja dan berpikir yang jahat itu baik. Nah, kalau dikatakan kamu adalah terang dunia, artinya kita harus bisa memberikan contoh hidup dalam kebenaran. Karena tadi kalau gelap itu identik sama dosa, kalau terang itu identik sama kebenaran. Maksudnya gimana Kak Kori? Nah, tadi kalau katanya garam memberi rasa, kita harus membawa damai. Sudah. Kalau terang artinya kita harus berani untuk berbeda. Berbeda dalam hal apa Kak Kori? Berbeda dalam melakukan kebenaran. Kita harus berbeda, nggak boleh sama teman-teman kita. Kalau ada teman-temannya yang suka nyontek di kelas, jangan ditiru. Kalau adik-adik sekolah minggu di rumah katanya harus sebagai terang dunia, kalau ada temannya yang nyontek, jangan ditiru. Adik-adik sekolah minggu di rumah harusnya lebih rajin belajar. Terus sama temannya yang nyontek tadi itu kayak mana? Nah, adik-adik sekolah minggu bisa menasehati temannya tadi yang nyontek. Dikatakan jangan nyontek karena itu perbuatan tidak baik. Ya kan? Jadi adik-adik sekolah minggu tadi, kalau menjadi terang itu artinya menjadi contoh, berbeda, menjadi contoh, menjadi berbeda dalam melakukan perbuatan yang benar. Nah, perbuatan yang benar kayak mana Kak Kori? Nah, perbuatan yang benar yang kita kemarin udah bahas tentang buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu semua buah-buah roh adalah perbuatan baik. Jadi sebagai terang dunia, adik-adik sekolah minggu harus memberikan contoh yang benar bagi lingkungannya. Seperti itu. Loh, Kak Kori, kenapa kita harus menjadi garam dan terang dunia? Nah, tadi itu tertulis di ayat terakhir. Ini ayatnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu, perbuatan anak sekolah minggu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita berbuat baik, orang-orang akan lihat bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang mengajarkan perbuatan yang baik dan yang benar. Ya kan? Jadi orang melalui kita, orang-orang lain akan bisa melihat siapa yang kita sembah. Seperti itu adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu itu di rumah harus bisa jadi garam dan terang dunia. Contohnya apa lagi Kak Kori selain tadi melerai teman yang berantem,
Terus kalau ada temannya yang nyontek, jangan ikut-ikut nyontek. Banyak contoh yang lain. Contohnya apa lagi? Jangan mencuri. Jangan mencuri, iya. Misalnya kan kalau ada di sekolah minggu pengen jajan, terus uang jajannya udah habis. Nah, lihat ada dompet mamanya terletak sembarangan di dalam kamar. Terus karena ada di sekolah minggu, ya aku mau jajan. Aku ambillah uang mama tanpa permisi. Tidak boleh. Kalau ada di sekolah minggu uang jajannya udah habis, boleh minta kembali sama orang tua. Jangan mencuri. Jangan pula berbohong. Dikasih 5.000 untuk persembahan. Rupanya waktu pergi ke sekolah minggu ada lewat jajan. Dijajankan 3.000, sisa 2.000 untuk persembahan. Padahal diberi 5.000. Itu perbuatan yang salah. Jadi adik-adik sekolah minggu tadi harus jadi garam memberi rasa, memberi dampak, membawa damai bagi sekitar, sekeliling. Yang kedua, terus jadi terang. Terang itu sebagai contoh dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kak Puri tanya adik-adik sekolah minggu, mau nggak jadi garam dan terang dunia? Nggak mau? Mau atau nggak mau? Mau, jangan tidak mau. Kenapa Kak Kori kalau nggak mau? Loh, kalau tidak mau nanti bisa ketinggalan mana? Ketinggalan naik kereta api pergi ke surga. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita tidak mau ketinggalan naik kereta api ke surga. Kita mau ikut dong yang semangat menjadi pelaku firman, menjadi garam dan terang dunia. Tunjukkan pada sekitar Anda bahwa Anda berbeda. Kita berbeda karena kita semua orang-orang percaya adalah anak-anak Tuhan yang melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan kita. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu di rumah, kalau ada pertanyaan bisa kirim komentar di bawah ya. Oke, ya. Tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Oke, ingat berdoanya yang rapi, lipat tangan, ditutup matanya, sikap yang benar menghadap Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, bahwa kami harus menjadi garam dan terang dunia, bahwa kami harus menunjukkan identitas kami, menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan, dan memberikan contoh melakukan perbuatan yang benar kepada sekeliling kami, kepada sekitar kami, sehingga orang-orang bisa melihat dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa ajari kami untuk merendahkan hati kami, untuk mau melaksanakan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Kami anak-anak sekolah minggu mau menjadi garam dan terang dunia. Izinkanlah Bapa, berikan kami kekuatan dan kesetiaan untuk melaksanakannya Yesus. Bapa, berkatilah Bapa anak sekolah minggu yang di rumah. Berkati Bapa sekolah mereka, berkati kedua orang tua mereka Bapa. Tuhan yang cukupkan dan Tuhan yang mendidik dalam roh dan kebenaran akan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua adik-adik sekolah minggu yang di rumah, Tuhan yang memberkati juga dan memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Tidak lupa juga Bapa, hari ini hamba-Mu yang melayani, baik WL, pemain musik Bapa, bahkan pemberi firman dan juga kameramen, Tuhan yang memberkati Bapa. Setiap orang yang mengambil bagian dalam
pelayanan ini Bapa, Tuhanlah yang membalaskan berpuluh kali lipat ganda. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami hari ini ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Bapa, apa yang kami pelajari hari ini bisa kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau akhiri ibadah sekolah minggu kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, udah selesai ya. Hari ini kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Saat ini Kak Kori mau memberikan pengumuman. Minggu depan kita masih melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Adik-adik sekolah minggu bisa kembali membuka YouTube channel kita Bethlehem Tapga. Dan jangan lupa ibadah sekolah minggu itu harus pakaian rapi, harus takut akan Tuhan. Sekian ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.